Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya bahwa firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu kita harus sering untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Mengawalinya mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan membaca, merenungkan, dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang sungguh bermanfaat bagi pertumbuhan rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-7. Firman Allah berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang mengajak kita sebagai umat, marilah kita saling mengasihi. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita diharuskan Tuhan, diamanatkan oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan supaya marilah kita saling mengasihi. Jelas sekali dalam ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Kata marilah itu menunjuk suatu ajakan bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya kita diajak untuk saling mengasihi. Dan kalau kita bicara saling mengasihi itu menunjuk dua arah, arah satu dengan arah yang lain. Artinya bahwa ada hubungan timbal balik antara satu dengan yang lain sebagai umat, sebagai orang percaya dalam suatu persekutuan bersama, dalam persekutuan sebagai orang-orang percaya, kita diajar oleh firman Allah supaya marilah kita saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Itu berarti bahwa tidak pandang siapa kita, dari suku mana, dari daerah mana, dari asal mana, dari agama apapun, kita diajar oleh firman Allah, marilah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Setidaknya ada 3 alasan kenapa kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Dalam ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Jadi kenapa kita harus saling mengasihi? Sebab kasih itu berasal dari Allah. Allah adalah sumber, makanya kita harus saling mengasihi. Kalau kita saling mengasihi itu menunjukkan bahwa kita lahir dari Allah dan kita mengenal Allah. Tapi kalau kita tidak mengasihi itu menunjukkan kita tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi di dalam diri Allah tidak ada kebencian, tidak ada dendam iri satu dengan yang lain. Yang ada dalam diri Allah adalah kasih, karena Allah adalah kasih. Nah, karena itu dia mengharapkan kita sebagai umat, sebagai pengikut-pengikutnya, sebagai orang-orang yang telah mengenal Allah, sebagai orang-orang yang telah lahir dari Allah, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain, sebab kasih itu berasal dari Allah. Kalau kita tidak mengasihi, itu berarti bahwa kita belum lahir dari Allah dan kita belum mengenal Allah. Tapi kalau kita sudah percaya kepada Allah, mengenal Allah secara baik dan benar di dalam Yesus Kristus, maka tidak bisa tidak kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Alasan yang kedua kenapa kita harus saling mengasihi, ayatnya yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita.
Ketika dia mengutus anaknya yang tunggal namanya Yesus Kristus yang mati bagi pendamaian dosa-dosa kita, salib Kristus adalah bukti bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, maka itulah yang menjadi dasar dan alasan kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Dalam ayat 19 juga kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Allah sudah memberikan suatu contoh teladan. Yesus sudah memberikan contoh dan teladan bagi saudara dan saya bagaimana mengasihi. Sehingga sekalipun dia dihina, dicaci maki, diejek, diolok, difitnah, bahkan sampai harus mati di Bukit Golgota. Tapi di Bukit Golgota justru dia berkata, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini yang namanya mengasihi. Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Karena Allah sudah memberikan contoh teladan bagaimana mengasihi, bagaimana mewujudkan kasih, bagaimana mengimplementasikan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Maka atas dasar itulah kita dinasihati oleh firman Allah, marilah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Alasan yang ketiga kenapa kita harus saling mengasihi, ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Alasan ketiga kenapa kita harus saling mengasihi, karena mengasihi sesama adalah bukti kita mengasihi Allah. Apa bukti nyata, bukti konkret kita mengasihi Allah? Yaitu ketika kita mengasihi sesama. Makanya firman-Nya berkata, barang siapa aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Mengasihi sesama adalah bukti kita mengasihi Allah. Makanya firman-Nya berkata yang kelihatan saja tidak dikasihi, bagaimana mengasihi yang tidak kelihatan? Kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, sementara kita tidak mengasihi sesama kita, kita membenci sesama, firman Allah berkata kita adalah pendusta. Karena bukti kita mengasihi Allah adalah kita harus mengasihi sesama kita. Makanya dalam ayat 21, dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Wujud nyata konkret dari kita mengasihi Allah adalah kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Inilah dasar sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus saling mengasihi. Sebab mengasihi sesama adalah bukti kita mengasihi Allah. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah di hari ini. Karena firman-Mu boleh mengajarkan kami, supaya marilah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena kasih itu berasal dari Allah. Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kami. Karena mengasihi sesama adalah bukti kami mengasihi Allah. Roh-Mu yang kudus menanamkan, memeteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk kami boleh menjalani kehidupan ini sesuai dan berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.